Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, today we are going to study about future perfect tense. Look, what's the function? Ya, function of future perfect tense. Perhatikan, ya. Future perfect tense itu merujuk ke kejadian yang sudah selesai di masa depan. Jadi, saat kita menggunakan tenses ini, kita membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu setelah sekarang. Ya, misalnya kita mengatakan bahwa saya sudah akan selesai makan ketika kamu datang. Jadi dia belum datang ya, tetapi nanti ketika datang kita sudah selesai makan, ya. Itu future perfect tense. Atau misalnya pada bulan depan, ya, umur saya sudah akan cukup 17 tahun. Ya, berarti bulan ini belum ya, tetapi kita sudah mengungkapkan bahwa bulan depan saya sudah 17 tahun. Ya, itu namanya future perfect tense. Dan tense ini sering kali digunakan bersama ekspresi waktu. Ya, seperti tadi, pada bulan depan ya. Ya, by the time next month ya, pada bulan depan ya, saya sudah cukup 17 tahun ya. Okay, let's see the example. Yeah. For example, I will have been here for 6 months on June 23rd. Saya sudah di sini selama 6 bulan pada Juni tanggal 23. Berarti saat dia ungkapan ini belum masuk tanggal 23 Juni ya. Ya, itu namanya future perfect. Future akan datang. By the time you read this, I will have left. Saat kamu membaca ini, saya sudah pergi. Iya. Jadi saat kita membuat kalimat ini, kita belum pergi dan belum dia baca. Ya, tapi kita sudah mengungkapkan bahwa kamu akan membaca surat ini dan saya saat itu ya saat kamu membaca surat ini dan saat itu saya sudah pergi. You will have finished your report by this time next week. Kamu sudah menyelesaikan laporanmu ya saat pekan depan. Ya. When they have arrived by 5 o'clock, tidak akankah mereka sudah sampai pada jam 5? Ya. Kalau bahasa kita kadang kita mengatakan seperti ini. Belum pikah ya bahasa ini. Belumkah engkau sampai pada jam 5 nanti? Ya. Will you have eaten when I pick you up? Akankah kamu sudah makan ya? Will you have? Akankah kamu sudah eaten, makan when I pick you up, ketika saya menjemputmu? Ya, jadi sekarang dia belum makan dan belum dijemput, tapi diungkapkan bahwa apakah kamu ketika saya nanti jemput sudah makan? Ya, seperti itu. Ya, kita lihat ada form ya bentuknya ya. Future perfect tersusun dari dua unsur ya. Jadi itu simple future ya. Jadi future dengan perfect ya. Future itu cirinya itu menggunakan will ya. Tapi karena ini future perfect menggunakan will have. Kemudian plus past participle. Past participle itu dari kata kerja utama. Karena kadang dalam satu kalimat itu ada dua kata kerja yang kita jadikan past participle atau verb 3 adalah kata kerja utama dalam kalimat itu. Ya, kita lihat rumusnya subject plus will have plus verb 3. He will have finished. Dia sudah akan selesai. I will have finished. Saya sudah akan selesai. Kalau kita ingin mendapatkan waktu kapan selesai, di waktu akan datang boleh. Kita bisa menggunakan kata by the time. By ya. Misalnya by 5 o'clock, by next week, by the time you arrive, saat kamu sampai dan sebagainya. Kemudian ya, kita lihat contoh yang menggunakan kata arrive ya. Dalam kalimat positif, I will have arrived. Saya akan telah sampai. You will have arrived. Kamu akan telah sampai. He will have arrived. Dia akan telah sampai. We will have arrived. Kita akan telah sampai. They will have arrived. Mereka akan
telah sampai. Ya, boleh juga kita katakan sudah sampai. Negatif, I won't have arrived. Kita belum akan sampai. Ya, atau tidak akan sampai. Won't itu adalah singkatan dari will not. You won't have arrived. Kamu tidak akan atau belum akan sampai ya. He won't have arrived. We won't have arrived. They won't have arrived. Nah, bentuk interrogatif atau pertanyaan kita menggunakan will I have arrived. Jadi will-nya ke depan, kemudian subjek. Have itu selalu mengikut ke past participle ya. Will I have arrived? Will you have arrived? Ya. Akankah kamu sudah sampai atau telah sampai? Will he have arrived? Akankah dia telah sampai? Will we have arrived? Akankah kita telah sampai? Misalnya, akankah kita telah sampai jam 10 nanti malam? Ya. Kita bisa tambahkan keterangan waktu di sini ya. By 10 o'clock tonight, boleh. Will they have arrived? Akankah mereka sampai? Nah, sekarang pertanyaan negatif ya. Kadang kita memberi pertanyaan negatif ya. Belumkah engkau sampai nanti jam 10 misalnya ya. Won't I have arrived? Ya. Belumkah saya sampai nanti? Atau won't itu will not? Tidak akankah saya sudah sampai? Tapi ini terlalu ribet ya. Kadang kita cukup mengatakan belumkah engkau sampai nanti ya. Won't you have arrived? Won't he have arrived? Won't we have arrived? Won't they have arrived? Ya. Tidak akankah mereka sudah sampai atau belumkah mereka sampai pada jam sekian misalnya ya. Ya, seperti itu. I think that's all for today. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.